Baiklah, terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan nama saya Golfrid Waradwal Pumpente. Saya mahasiswa program studi Sistem Informasi pada Universitas Terbuka. NIM saya 0512 50843. Mata kuliah ini yaitu pemrograman berbasis perangkat bergerak. Dengan dosen pengampu yaitu Pak Moh Nurul, Eskom Mkom. Saya izin apabila ada salah kata dalam menyebut nama. Baiklah, pada tugas satu ini kami ditugaskan untuk membuat program dengan menggunakan TypeScript, yaitu membuat, pola segitiga sesuai dengan angka yang ada, dengan contoh output seperti yang terlihat di layar. Selanjutnya saya akan langsung masuk saja pada Visual Studio Code saya. Eee, saya menggunakan, Node, eee, Node.js-nya versi 24.14.1, npm Node Package Manager versi 11.11.0, dan compiler saya TSC-nya version 6.0.3. Baiklah, saya akan langsung saja membuat function segitiga ya. Ini name-nya saya gunakan tipe data string. Banyak yang tanya kan kenapa harus string, kenapa nggak pakai, eee, apa sih namanya, number atau nggak big integer. Ini karena kalau menggunakan string itu kami cepat melakukan pengambilan digit. Karena kalau menggunakan number dan big integer itu, kita harus menggunakan modulus dan, pembagian. Jadi saya akan membuat lagi variabel namanya tinggi, menggunakan parse integer, name slice, ini 1 titik koma. Kenapa saya gunakan cons? Cons karena dia agar tidak bisa di-reassign. Tapi apabila menggunakan let depannya berarti variabel tersebut bisa di-reassign. Kalau cons tidak bisa. Artinya angkanya tetap. Baru ini ada looping-nya saya gunakan. Ini 1 ya, titik koma, I, tinggi, titik koma. Sama pada cara pembuatan array pada umumnya, saya membuat variabel baris kosong untuk menampung angkanya nantinya. Saya buat looping lagi, saya gunakan J, 1 titik koma, J-nya ini I, J-nya plus plus, tutup, buka kurung, baris, plus minus, J, tambah, oke, titik koma, sini saya menggunakan konsol, ini baris, saya gunakan trim untuk menghapus string terakhir. Terakhirnya saya menggunakan memanggil segitiga nim dengan contoh nimnya 23041113, tutup kurung titik koma. Sini ada yang kurang, nah ini seharusnya menggunakan spasi karena di soalnya angkanya gunakan spasi. Oke, kita save. Pada TypeScript ini apabila terjadi error dia akan berwarna langsung saja berwarna merah, dia langsung mendeteksi. Baiklah, kita akan coba compile menggunakan perintah tsc dan not bundle/index.js. Baiklah, dia sudah jadi, tingginya 3, jadi 1, 1, 2, 1, 2, 3. Gimana kalau kita coba ubah ya, nim-nya belakangnya 5 misalnya. Simpan lagi, kita compile lagi. Oke, sudah jadi. Saya rasa cukup sekian untuk yang nomor 1 saya. Saya akan lanjut kepada soal yang nomor
2 ya? Terima kasih. Baiklah, kita akan lanjut pada soal nomor 2, yaitu untuk membuat deret aritmatika, mengambil 2 digit terakhir, jadikan angka awal deret. Jadi mengambil 2 digit terakhir kan 13. Nah ini, pilih nomor 13 deh itu. Ini deh. Nah ini 2 digit terakhir 13, dia berarti start dari 13. Nah ini untuk ambil digit ketiga dari belakang, digit ketiga 1, 2, 3 berarti 0. Nah 0 ini jadikan beda step, berarti kita tambah 1. Membuat program TypeScript cetak 10 angka pertama. Outputnya harusnya kayak gini nanti ya jadinya, sehingga bedanya 1 step. Oke, berarti kita hapus dulu ini yang nomor 1 tadi, kita buat function lagi dengan nama deret aritmatika, name. Name-nya saya gunakan tipenya masih string, karena sama kayak tadi, apabila menggunakan number dan big integer itu, dia harus menggunakan modulus dan juga pembagian. Jadi proses indexingnya itu agak lebih agak lebih kompleks. Nah, selanjutnya kita akan membuat const star. Jadi awalnya dulu nih. Const star-nya kita menggunakan parseIn, baru name titik slice, ini -2 titik koma. Mengambil 2 digit terakhir paling belakang tadi kan 13 kan. Nah, ini parseIn ini untuk mengubah string tersebut untuk menjadi integer. Selanjutnya saya akan menggunakan const step. Stepnya ini untuk sebagai pembeda nantinya ya. Jadi parseIn name char add dia ya sambungannya. Baru ini name length panjang, dia mengambil yang ke-3 dari belakang, pembedanya 1. Jangan lupa titik koma. Oke, baru selanjutnya saya menggunakan variabel current sebagai startnya. Oke, kenapa let? Supaya bisa di reassign. Nah, kalau const ini dia tidak bisa di reassign. Number saya pakai array dia ya. Baru ini gunanya untuk menampung angka-angka deret nanti. Jadi namanya hasil. Saya gunakan for, saya mau ulangi, looping 0 titik koma di, karena dia minta 10 angka pertama, jadi saya pilih 10. 10 kali dia berarti berhenti pengulangannya. Selanjutnya memanggil hasil tersebut dengan perintah ini ya, current ya. Baru current juga plus minus 9 step itu deretnya berlanjut. Jadi dia tambah 1, tadi kan berapa nih? 13 ya. Nah, dia tambah satu gitu. Jadi makanya dia pakai plus minus step. Dia manggil stepnya. Ini kelebihan E-nya ya. Oke. Stepnya sudah nih, titik koma udah. Baru konsolnya. Nah, ini saya gunakan konsol. Hasil ini saya tambahkan dengan join. Join ini untuk menggabungkan semua angka dengan kita pakai koma aja kali ya, pemisahnya ya. Pemisahnya koma. Oke, titik koma ya. Join kurang satu nih. Oke, di bawahnya kita panggil saja functionnya. Name-nya sama seperti di soal ya, 2304 11 013. Oke, saya save, saya run lagi. Oke,
13, 14, 15, 16, 17, terus sampai 22. 13 sampai 22. Nah, ini outputnya sama sudah seperti ini, 10 angka pertama. Baiklah, kita akan lanjut kepada soal yang nomor 3 ya. Baiklah, kita lanjut kepada soal yang nomor 3 ini, yaitu membuat bilangan prima dari, NIM tersebut, mengambil 2 digit terakhir NIM, dan tambahkan 10. Jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Membuat program TypeScript-nya menampilkan semua bilangan prima dari 1 sampai batas tersebut. 2 digit terakhir berarti 13 tambah 10 berarti batas terakhirnya 23. Oke, kita lanjut di Visual Studio Code saya. Saya hapus yang soal nomor 2 tadi, saya akan sambungkan kepada, soal yang nomor 3. Kembali saya membuat function, fungsinya buat prima ya, name-nya. Oke, name-nya saya gunakan string, sama juga seperti tadi. Kenapa saya menggunakan string? Karena dia gampang untuk melakukan indexing, karena apabila menggunakan number dan big integer, dia harus melalui proses modulus dan pembagian. Saya membuat variabel kembali, namanya batas. Saya menggunakan parseIn sebagai converter string nantinya untuk menjadi integer. Saya mengambil 2 digit terakhir, saya slice min 2. Sesuai dengan soal dia ditambah 10 sebagai batas akhir, berarti nanti 23 batas akhirnya. Nah, kita akan membuat function selanjutnya menggunakan isPrime. Oke, number ini boolean. Dia ngecek logikanya kalau ini udah benar atau belum, bahwa ini merupakan bilangan prima atau bukan. Jadi minimnya ini kalau dia di bawah 2, saya return nilainya menjadi false. Oke, titik koma, baru saya looping lagi. Apabila dia 2, square-nya ini ya 6 ya, titik koma, oke, oke. Nah, ini dia pakai modulus, return dia false. Di bawah sini saya pakai return itu, jadi dia loopingnya dari 2 sampai akar kuadrat. Untuk cek apakah ada pembagi. Jika ada pembagi, maka dia bukan prima. Dan jika dia tidak ada, berarti merupakan prima. Dia return sama dengan true. Nah, selanjutnya di bawah sini saya akan membuat kembali variabel prime. Prime ini digunakan untuk menampung nantinya angka-angka tersebut. Jadi, angka-angka ini akan diisi pada eh, variabel primes ini, yang bilangan primanya. Baru saya looping lagi. Sorry. Oke, sama dengan 2. Dia looping lagi. Batas, titik koma, sama seperti looping yang pada umumnya. Jadi is primesnya i, maka dia akan melakukan pengisian nilai tersebut. Is primes i, dia akan prime push is prime i, ya ini ya.
prime push di sini. Di koma, mhm, prime push I. Oke, saya pakai konsol log prime sama kayak tadi, saya pakai join pemisahnya koma. Oke, saya coba panggil function-nya. Contohnya tadi pakai NIM yang berapa nih? 2304 11013 ya. Oke, saya coba save. Dia ngambil 2, baru dia tambahin 10 batas akhirnya, baru dia cek kalau di bawah 2 dia salah, ketika di kuadrat juga, ketika dia habis dibagi oleh 2 dia salah, selain itu dia benar. Ini tempat nampungnya prime. Oke, saya coba running. Baiklah dia 2357 11 13 17 19 23. 2357 11 13 17 19 23 ya. Oke, sama dengan output yang ada di soal. Baiklah, itulah ketiga soal yang sudah saya jawab. Terima kasih. Mohon izin apabila salah kata. Semoga kita sehat selalu. Selamat sore.